Halo semuanya, selamat datang di Latar Belakang Universe. Pada hari ini, kita akan membahas suatu cerita tentang seorang pria yang direinkarnasi oleh Tuhan ke dunia isekai, pedang dan sihir. Ia direinkarnasi oleh Tuhan atau Hitogami yang berartikan dewa manusia ketika ia meninggal setelah berusaha menyelamatkan seorang pelajar yang akan ditabrak truk. Ia pun kemudian dilahirkan kembali dengan nama Rudeus di dunia isekai, pedang dan sihir untuk memulai kehidupannya yang baru yang telah diberikan oleh Hitogami. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh Rudeus, yaitu ia dilahirkan ke dunia ini oleh Hitogami dengan tujuan untuk menjadi rasul untuk melawan dewa-dewa lainnya. Karena di dunia ini terdapat beberapa dewa selain dewa manusia atau Hitogami, yaitu ada juga dewa naga, dewa perang, dan dewa-dewa lainnya. Cerita ini dimulai oleh seorang murid yang dibuli oleh teman-teman sekelasnya. Pembulian yang ia alami sangatlah parah. Bahkan sampai pada tahap ia dipaksa telanjangkan oleh teman-temannya dan diikat juga untuk dijadikan tontonan. Pembulian yang ia alami ini pun membuat ia trauma hingga ia pun memilih untuk berhenti sekolah atau hidup terisolasi dan sendiri di kamarnya. Setiap harinya, ia hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game di kamarnya tanpa keluar dari kamarnya tersebut. Hal ini ia lakukan terus-menerus sampai ia dewasa dan bahkan tidak memiliki pekerjaan. Pada suatu hari, orang tuanya meninggal. Dan pada saat upacara pemakaman, ia bahkan tidak hadir pada upacara pemakaman tersebut. Ia lebih memilih diam di kamarnya. Kemudian kerabatnya pun datang dengan tujuan untuk mengusirnya dari rumah tersebut. Ketika melihat kondisi kamarnya yang sangat berantakan, mereka kemudian mengusirnya tanpa berpikir dua kali. Ia pun akhirnya berkeliling di jalan karena ia sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Kemudian ia melihat ada sekelompok pelajar yang berada di tengah jalan. Melihat adanya truk yang melaju, ia pun langsung menyelamatkan pelajar tersebut. Dan akhirnya ialah yang ditabrak oleh truk. Ia menyelamatkan mereka karena ia berpikir dengan situasi kehidupannya sekarang akan lebih baik bila ia mati dan menyelamatkan nyawa pelajar tersebut. Ia pun kemudian dilahirkan sebagai seorang bayi yang bernama Rudeus pada dunia isekai, pedang dan sihir. Walaupun ia lahir kembali sebagai seorang bayi, tetapi Rudeus tetap memiliki ingatan akan kehidupan masa lalunya. Semakin Rudeus bertambah besar, Rudeus menjadi sangat berbakat dalam bidang sihir. Hal ini ditunjukkan oleh Rudeus ketika ia berhasil menggunakan sihir tingkat atas pada saat ia masih kecil dan mengalahkan gurunya. Gurunya pun mengatakan kepada Rudeus, jika ia ingin mendalami bidang sihir, maka ia harus pergi ke universitas sihir karena gurunya tidak dapat lagi mengajar Rudeus yang sudah mengalahkannya. Rudeus pun memiliki tekad untuk pergi ke universitas sihir. Tapi karena keterbatasan uang memaksa Rudeus harus bekerja sebagai mentor sihir untuk dapat pergi ke universitas sihir. Rudeus pun mulai bekerja dan menjadi mentor sihir untuk seorang perempuan bernama Eris yang merupakan seorang bangsawan terhormat di negaranya. Pada suatu hari, ketika ia sedang mengajari Eris, tiba-tiba langit dan awan berubah menjadi aneh. Lalu, beberapa saat kemudian, terjadi sebuah ledakan cahaya dari langit yang mengenai negara yang Rudeus tinggal. Ledakan cahaya ini disebut sebagai ledakan mana,
yang menyebabkan semua orang yang terkena ledakan mana ini diteleportasi ke berbagai lokasi random di seluruh penjuru dunia. Ketika Rudeus bangun, ia terkejut karena ia diteleportasi ke benua iblis yang dipenuhi dengan berbagai macam monster dan bangsa-bangsa iblis yang tinggal di benua tersebut. Bukan hanya Rudeus, tetapi Eris yang merupakan muridnya juga diteleportasi ke tempat yang sama dengan Rudeus. Rudeus pun akhirnya diselamatkan oleh seorang bangsa iblis yang bernama Richard, yang berjanji kepada Rudeus dan Eris bahwa ia akan mengantarkan mereka pulang. Tetapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh Rudeus, yaitu bukan hanya ia saja yang terkena ledakan mana, melainkan semua orang termasuk keluarganya juga diteleportasi ke berbagai lokasi di penjuru dunia. Setelah akhirnya ia mengetahui hal ini, petualangan Rudeus pun dimulai. Ia harus bertahan hidup di benua iblis dan juga mencari semua keluarganya yang hilang dengan tujuan untuk menyatukan keluarganya kembali. Perjalanannya tidaklah mudah, mengingat bahwa dia adalah rasul dari Hitogami atau dewa manusia, dan ia memiliki banyak sekali musuh, terutama dari dewa-dewa lainnya, seperti dewa naga yaitu Orsted. Ketika ia akhirnya bertemu dengan Orsted yang mengetahui bahwa Rudeus adalah rasul dari Hitogami, langsung membunuh Rudeus tanpa berpikir dua kali. Walaupun pada akhirnya Hitogami menghidupkan Rudeus lagi. Dari pertemuannya dengan Orsted atau sang dewa naga, Rudeus menjadi sadar bahwa petualangannya untuk menyatukan kembali keluarganya merupakan hal yang sangat sulit, karena musuhnya bukan hanya dari para monster dan manusia, melainkan juga para dewa.